Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur juga hari ini diberikan kesempatan untuk sekali lagi mendengarkan Tuhan berbicara. Oleh karena itu, jangan pernah keraskan hati kita, karena Ia akan berbicara dan akan mengubahkan hati kita, sehingga kita semakin serupa dengan Tuhan dan semakin hari kita dapat memuliakan Dia. Mari meminta pertolongan di dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk belas kasihan Tuhan. Setiap hari Engkau mengingatkan kami dengan firman-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu, berilah kami pemahaman yang benar, dan tuntunlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Saat kita memikirkan tentang patung atau hal-hal yang berwujud kekristenan, bisa berupa salib atau gambar-gambar orang-orang yang mungkin sangat mengasihi Tuhan seperti rasul-rasul dan nabi-nabi, atau mungkin juga patung yang digambarkan sebagai Yesus sendiri, maka sering sekali banyak orang yang merasa bahwa patung-patung itu, gambar-gambar itu merupakan sebuah hal yang sangat suci, sehingga hal tersebut mungkin dijadikan sebagai sebuah tanda bahwa mereka sedang memuji Tuhan ketika mereka berdoa di dekat patung itu. Bahkan orang Kristen rasanya hampir semua memiliki patung-patung yang bernuansa Yesus Kristus. Bisa salib, bisa Bunda Maria, bisa juga tentang rasul-rasul, bisa tentang nabi, dan begitu banyak simbol-simbol kekristenan. Namun ini menjadi sebuah kesalahan jika kita merasa bahwa semua simbol itu, bahwa semua patung itu adalah sesuatu hal yang menunjukkan kehadiran Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menunjukkan dirinya lewat benda mati seperti itu. Dan Tuhan itu tidak bisa diwujudkan dalam hal yang demikian, karena Tuhan itu tidak berbentuk yang demikian. Oleh karena itu Allah sendiri berbicara kepada Musa dari langit dan menyatakan kepada bangsa Israel, jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Karena saat itu bangsa Israel sering sekali membuat patung-patung kecil yang mereka jadikan sebagai Allah, ilah, atau Tuhan yang mereka sembah. Jika kita juga melihat di dalam Imamat pasal 26 ayat 1, dikatakan juga di sana, jangan membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Sehingga Tuhan sebenarnya ingin berkata kepada bangsa Israel bahwa sebenarnya Tuhan tidak mungkin berwujud seperti patung-patung yang mereka buat. Karena Tuhan itu roh dan mereka harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sehingga saat kita juga melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-27 ayat ke-15, di sana juga Tuhan berfirman lewat Musa bahwa orang-orang yang membuat baginya patung dan menyembahnya, dikatakan di sana terkutuklah mereka, dan seluruh bangsa harus berkata amin kepada orang-orang yang menyembah itu. Saat Tuhan berkata terkutuklah mereka, sehingga kita harus setuju orang-orang yang menyembah patung demikian dihukum oleh Tuhan. Kenapa ini menjadi sangat penting bagi bangsa Israel? Karena Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan mau disembah dengan sepenuh hati. Maka pertanyaannya ialah bagi kita saat ini, apakah kita mengenal Tuhan yang kita sembah saat ini? Atau apakah kita hanya mengenal Tuhan hanya sekedar lewat tulisan, lewat gambar, lewat ukiran-ukiran, dan lewat hal-hal lain? Jikalau kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi, maka ada sesuatu hal yang salah dengan hidup kita. Maka harusnya kita mengenal Tuhan yang kita sembah secara pribadi.
Ketika kita mengingat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17, saat Paulus berjalan berdiri di sebuah daerah yang bernama Athena, maka dia di sana melihat bahwa banyak orang menyembah dewa-dewa, patung-patung, dan di sana dituliskan, kepada dewa-dewa yang tidak kami kenal, atau kepada Allah yang tidak dikenal. Maka Paulus datang untuk membuktikan kepada mereka, sekarang aku datang kepadamu menceritakan Allah yang bisa dikenal, menceritakan Allah yang aku kenal, dan hanya dialah yang bisa dipuji dan dimuliakan. Kita tidak mengenal Tuhan lewat tulisan, lewat patung, lewat ukiran, dan lewat hal-hal yang lain. Kalau kita menyembah itu semua, maka kita telah membuat berhala. Maka kenallah Tuhan, carilah Tuhan di dalam Alkitab, karena Tuhan telah menyatakan dirinya di sana. Mintalah pertolongan supaya Ia memberikan kita pemahaman, karena hanya firman Tuhan dan hanya Roh Kuduslah yang membuat kita mengenal Tuhan. Jangan membuat patung. Artinya apa? Kenal Tuhanmu. Jangan membuat patung bagimu untuk disembah. Artinya jangan tergantung kepada ornamen Kristen yang dimiliki, baik salib, baik foto, atau hal-hal lain yang tidak menggambarkan Tuhan secara sempurna. Oleh karena itu, belajarlah firman Tuhan dan kenalilah Dia, dan sembahlah Tuhan yang kita kenal. Amin. Bapa dalam surga, seringkali kami membuat patung bagimu, membuat hal-hal yang merusak sebenarnya citra Tuhan. Oleh karena itu ampunilah kami, dan kami ingin mengenal Engkau sungguh-sungguh, karena hanya Engkaulah yang ingin kami sembah. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.